Nah, teman-teman, saya akan membahas lagi tentang surah An-Nisa 157 ya, teman-teman. Jadi dalam video saya yang pertama itu saya membahas tentang Yesus diserupakan dengan Yudas, karena ada yang mengatakan kepada saya bahwa Yesus itu tidak mati tetapi diserupakan dengan Yudas. Jadi subjeknya di situ adalah Yesus dibuat menyerupai Yudas. Nah, sekarang saya mau membahas tentang surah An-Nisa 157 yang mana subjeknya di situ adalah Yudas. Jadi Yudas diserupakan dengan Yesus. Artinya Yudas dibuat menyerupai Yesus. Jadi seolah-olah Yesus Kristus itu tidak mati ya, teman-teman. Bunyi ayatnya seperti ini. Dalam kurung kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak dalam kurung pula menyalibnya, tetapi dalam kurung yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai dalam kurung Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya dalam kurung pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui dalam kurung siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Dalam kurung jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Ini kalau kita memakai tanda kurung ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya, teman-teman, berdasarkan tafsiran untuk ayat ini, maka di sini mengatakan bahwa Yudas itu diserupakan dengan Yesus. Jadi Yudas itu dibuat mirip seperti Yesus. Jadi rupa Yudas atau wajah Yudas itu dibuat mirip, dijadikan mirip dengan Yesus ya, teman-teman. Karena Yudas diserupakan dengan Yesus. Diserupakan berarti dijadikan atau dibuat mirip seperti wajah Yesus, seperti rupa Yesus. Dalam kurung kami menghukum pula mereka. Nah, di sini kan ada banyak penggunaan tanda kurung. Kalau seandainya kita tidak memakai tanda kurung, maka di sini tidak ada kata Isa. Artinya kalimat-kalimat ini menjadi ambigu. Kenapa saya bilang begitu, teman-teman? Karena objeknya itu tidak jelas arahnya kemana, membicarakan siapa. Itu kalau kita tidak memakai tanda kurung. Karena kita tahu ya, teman-teman, tanda kurung itu kan hasil interpretasi manusia. Itu tambahan dari manusia untuk menjelaskan tentang sesuatu seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita memakai tanda kurung, maka ayat ini menjadi jelas ya, teman-teman. Di sini membicarakan tentang Isa. Jadi artinya Yudas Iskariot itu diserupakan dengan Isa. Artinya Isa itu tidak disalib. Kalau tidak disalib berarti tidak mati dong. Seperti itu kan? Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, di mana di dalam Alkitab banyak ayat ya, teman-teman, yang berbicara tentang kuburan Yesus. Logikanya saja begini ya, teman-teman. Kalau seandainya Yudas Iskariot diserupakan dengan Isa, berarti Isanya tidak disalib. Artinya Isanya tidak mati. Tetapi kan faktanya ada Alkitab yang berbicara tentang kuburan Yesus. Artinya kalau ada kuburan Yesus, maka Yesus itu benar-benar disalib, benar-benar mati. Karena ada kuburan Yesus ya, teman-teman. Itu kalau dari perspektif Alkitab. Kalau kita lihat dalam kitab Matius dan Kisah Para Rasul, di situ menceritakan tentang kematian Yudas Iskariot. Jadi ada dua subjek di situ ya, teman-teman, Yudas dan juga Yesus. Yudas mati dengan cara gantung diri, Yesus mati dengan cara disalibkan, dan kemudian ada kuburannya itu ya, teman-teman. Artinya tidak ada yang diserupakan di sini ya, teman-teman. Ini kalau kita lihat dari perspektif Alkitab. Berarti di sini Allah itu plan. Di sana dia mengatakan bahwa Yesus disalib, di sini dia mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, tetapi diserupakan. Yudas Iskariot diserupakan dengan Yesus. Kan plan ya, teman-teman. Jadi antara dua pernyataan ini hanya ada satu yang benar ya, teman-teman. Jadi silakan kalian yang membuat konklusi sendiri. Nah, kembali lagi dalam surah An-Nisa 157. Di sini kan konteksnya membicarakan tentang Isa, putra Maryam, saudari perempuan Harun. Ingat, Isa putra Maryam, saudari perempuan Harun. Artinya Isa putra Maryam itu tidak disalib. Ingat ya, Isa Al-Masih putra Maryam, saudari perempuan Harun, itu tidak disalib ya, teman-teman, tetapi diserupakan. Yudas Iskariot diserupakan dengan Yesus. Artinya di sini ya, teman-teman, yang tidak disalib, yang diangkat ke langit ketiga, yang tidak mati, yang tidak dibunuh itu adalah Isa Al-Masih putra Maryam, saudari perempuan Harun, bukan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih anak Maria, tunangan Yusuf, sanaknya Elizabeth. Maria ini kan sanaknya Elizabeth. Jadi Maryam, saudari perempuan Harun, dengan Maria
tunangan Yusuf yang adalah Maria, Maria yang adalah sanak Elizabeth. Ini adalah dua wanita, dua perempuan yang berbeda. Tolong kalian bisa bedakan antara Maryam, saudari perempuan Harun, dengan Maria, sanak Elizabeth, atau Maria tunangan Yusuf yang adalah ibu Yesus yang disalib itu, yang mati, yang dikubur, bangkit pada hari ketiga. Itu adalah Yesus atau Isa Al-Masih, anak Maria tunangan Yusuf, Maria yang adalah sanak Elizabeth. Jadi harus bisa dibedakan ya teman-teman, dua figur ini, dua perempuan ini. Karena dua perempuan ini berbeda. Maryam, saudari perempuan Harun, dengan Maria, tunangan Yusuf, itu dua wanita, dua perempuan yang berbeda. Berarti dalam surah An-Nisa 157 ini mereka membicarakan konteksnya itu adalah Isa Al-Masih, putra Maryam, saudari perempuan Harun. Lah itulah sebabnya teman-teman, orang-orang Islam kan mereka selalu mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, tidak dibunuh. Kenapa? Karena di sini saja mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu anak Maryam. Maryam saudari perempuan Harun yang adalah anak Imran ya teman-teman. Imran punya anak Harun, Musa, Maryam. Kalau kita lihat di dalam Alkitab kan Amram, istrinya Yokhebed, ya kan? Musa, anaknya Musa, Harun, Miriam. Kalau versi Al-Quran, Imran, anaknya itu Musa, Harun, dan Maryam. Jadi ini dua perempuan yang berbeda. Itulah sebabnya teman-teman mereka mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Kenapa? Karena Yesus mereka itu adalah Isa Al-Masih, anak Maryam. Maryam ini putri Imran. Maryam ini saudari perempuan Harun. Jadi sama saja ya teman-teman. Kalau kita berbicara tentang Yesus Kristus, maka yang mereka tahu itu adalah Isa Al-Masih, putra Maryam, padahal ibunya ini saja berbeda. Versi Islam, Isa Al-Masih, ibunya Maryam, saudari perempuan Harun, yang adalah anak Imran. Kemudian versi Alkitab, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, yang ibunya adalah Maria, tunangan Yusuf. Maria ini sanak Elizabeth. Dua perempuan yang berbeda di sini, teman-teman. Jadi, untuk tuduhan mereka yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib sebenarnya tidak tepat, tidak kena sasaran ya teman-teman. Karena yang dalam surah An-Nisa 157 ini kan berbicara tentang Isa Al-Masih, anak Maryam, saudari perempuan Harun, bukan berbicara tentang Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, anak Maria, sanak Elizabeth, Maria yang adalah tunangan Yusuf. Paham tidak kalian teman-teman? Jadi ada kesalahan silsilah ya teman-teman. Ada kesalahan silsilah di sini. Nah, kalau kita lihat lagi versi Islam, Isa Al-Masih itu adalah putra Maryam, saudari perempuan Harun kan? Berarti Isa Al-Masih ini ponakannya Harun. Pamannya Isa Al-Masih adalah Harun. Nah, tapi kalau kita lihat lagi dalam Alkitab ya teman-teman, Isa Al-Masih itu kan belum hidup, belum lahir di zaman Perjanjian Lama. Belum ada ya teman-teman. Isa Al-Masih itu kan bukan keponakannya Harun. Tetapi kalau Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang adalah anak Maria, itu sepupunya itu Yohanes Pembaptis teman-teman. Lagi-lagi ada kesalahan silsilah. Ada kesalahan silsilah di sini ya teman-teman. Astaga. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, ya wajar karena mereka ada miss di sini ya teman-teman. Ya itulah sebabnya kenapa mereka mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, tidak mati. Ya karena yang ada dalam pikiran mereka itu adalah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih putra Maryam, saudari perempuan Harun ini. Anda tidak bisa menyamakan, walaupun ya teman-teman, walaupun sebenarnya Isa itu atau Yesus itu hanya satu. Tetapi kalau kita lihat dari Al-Quran dan juga Alkitab, maka di sini terlihat memang ada dua orang yang berbeda. Isa Al-Masih, anak Maryam, saudari perempuan Harun, dan juga Maria, tunangan Yusuf, Maria yang adalah sanak Elizabeth. Jadi memang ada dua perempuan yang berbeda di sini ya teman-teman. Itulah sebabnya mereka mengatakan bahwa ya Isa Al-Masih atau Yesus tidak disalib, tidak dibunuh, ya karena yang mereka tahu itu kan Isa Al-Masih putra Maryam, saudari perempuan Harun, bukan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus anak Maria, tunangan Yusuf. Jadi kalian mau
berdebat dengan mereka juga tentang Yesus, ya tetap tidak akan ketemu. Kenapa teman-teman? Karena dari ayat ini saja, surah An-Nisa 157 saja mengatakan bahwa di sini Isa Al-Masih itu anak Maryam. Maryam saudari perempuan Harun yang adalah anak Imran ya teman-teman. Musa, Harun, Maryam itu anak Imran. Jadi di sini saja berbeda. Jadi mau seperti apapun ya teman-teman, di otak mereka yang mereka tahu itu adalah Isa Al-Masih putra Maryam, saudari perempuan Harun. Jadi kalian mau mengatakan bahwa Yesus disalib, mati, bangkit, dan lain sebagainya, mereka tetap akan mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Kenapa? Karena memang ada miss di sini teman-teman. Ada kesalahan di sini, kesalahan silsilah di sini teman-teman. Hanya ada dua kesimpulan saja di sini ya teman-teman. Ini khusus untuk surah An-Nisa ayat 157. Kalau memang seandainya Isa Al-Masih dalam ayat ini mereka tuju kepada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih anak Maria, tunangan Yusuf, maka risikonya adalah berarti harus diperbaiki, diralat silsilah Isa Al-Masih yang versi ini ya teman-teman. Tetapi kalau memang seandainya Isa Al-Masih anak Maryam saudari perempuan Harun ini tidak sama dengan Yesus Kristus atau tidak diarahkan kepada Yesus Kristus, atau bukan orang yang sama dengan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih anak Maria tunangan Yusuf, maka ya memang ada perbedaan ya teman-teman. Ya memang ada perbedaan ya teman-teman. Jadi ya kalian mau debat mau seperti apapun, ya mereka tetap akan mengatakan Isa itu tidak disalib, karena yang mereka tahu Isa Al-Masih anak Maryam saudari perempuan Harun itu teman-teman. Ya kalau itu kan memang silakan saja mengatakan bahwa dia diserupakan, Yudas Iskariot diserupakan dengan Isa Al-Masih anak Maryam saudari perempuan Harun, silakan saja. Karena memang kalaupun seandainya ya teman-teman benar Maryam punya anak, ya silakan saja. Karena apa bedanya dengan kita? Dia kan manusia biasa juga. Kalau seandainya memang benar-benar Maryam saudari perempuan Harun ini punya anak, apa bedanya dengan kita? Dia kan manusia biasa juga, ya kan? Tetapi kan kita lihat faktanya kan Maryam saudari perempuan Harun ini dia tidak punya anak. Jadi anakronisme semua ya teman-teman. Silsilahnya itu tidak jelas di sini. Nah, kalau kita lihat dalam surah Ali Imran 3 ayat 37 ya teman-teman, di situ kita melihat ada percakapan Maryam saudari perempuan Harun dengan Zakaria. Jadi terlihat ya teman-teman, seolah-olah Maryam itu dia hidup satu zaman dengan Zakaria. Nah, Zakarianya hidup di zaman tahun berapa? Kemudian Maryamnya hidup di tahun berapa? Iya kan? Berarti seolah-olah istrinya Zakaria itu adalah saudaranya Maryam, saudari perempuan Harun, karena Zakaria, istri Zakaria kan Elizabeth. Jadi ketika kita melihat Zakaria berbicara dengan Maryam, jadi di situ ya teman-teman terlihat seolah-olah mereka itu punya ikatan keluarga. Jadi Maryam saudari perempuan Harun itu saudaranya Elizabeth, istri Zakaria, atau Maryam saudari perempuan Harun saudaranya Zakaria mungkin ya teman-teman. Lah bagaimana bisa toh Maryam saudari perempuan Harun saudaranya Elizabeth? Itu salah ya teman-teman. Yang saudara Elizabeth itu adalah Maria, ibu Yesus atau Isa Al-Masih, tunangannya Yusuf. Maria ini itu adalah sanaknya Elizabeth, bukan Maryam saudari perempuan Harun ini. Astaga. Jadi saya sendiri kalau baca ya teman-teman, pusing saya, kepala saya pusing, karena silsilahnya itu tidak jelas. Anakronisme begitu teman-teman. Jadi ada figur-figur yang ditempatkan yang tidak sesuai dengan waktu. Begitu teman-teman. Satu lagi ya teman-teman, sebagai penutup dari saya, kalau mereka mengatakan bahwa Yudas Iskariot itu yang diserupakan dengan Yesus, berarti logikanya saja ya teman-teman, untuk apa Stefanus dia sampai mati martir? Karena memberitakan tentang Yesus yang mati itu ya teman-teman, yang di dalam Alkitab. Kalau mereka kaitkan, mereka samakan Isa yang di dalam Al-Quran dengan Yesus, untuk apa Stefanus dia mati martir hanya untuk memberitakan tentang Yesus yang disalib itu? Itu pertama. Kedua, untuk apa Injil diberitakan, ya kan, sampai ke seluruh bumi? Untuk apa Injil diberitakan kalau ujung-ujungnya Yudas Iskariot itu
diserupakan dengan Yesus, artinya Yesus itu tidak mati ya teman-teman, diangkat ke langit ketiga. Dan itu pun hanya berdasarkan tafsiran ya teman-teman, hanya di dalam tafsiran saja yang mengatakan diserupakan dengan Yudas. Tapi kalau dilihat dalam ayatnya secara literal itu tidak ada mengatakan diserupakan dengan Yudas. Dan itu pun kalau kita memakai tanda kurung ya teman-teman. Ingat, kalau kita tidak memakai tanda kurung, maka untuk surah An-Nisa 157 ini konteksnya tidak jelas, objeknya itu tidak jelas diarahkan atau ditujukan kepada siapa. Oke? Jadi saya disclaimer memang ya teman-teman, apa yang saya bahas pada video saya ini berdasarkan perspektif pribadi saya yang saya pakai data-data dari Alkitab sebagai bahan komparasi saya juga. Terima kasih.